tubuh melata, sayang merbah di bawah cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang SMA Negeri 2 Ujung Batu dalam acara diseminasi budaya positif dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Popi Rahesti dan Ibu Risna Soyani sebagai IGP Angkatan 10 SMA Negeri 2 Ujung Batu. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir kelak. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa tertib acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang dianggap sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Ludike Yosefi. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, doa yang akan dipimpin oleh Pak Safri. Yang kelima, penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Popi Rahesti SPD. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, penyampaian materi penerapan budaya positif oleh Ibu Risna Suryani SPD. Kedelapan, sesi tanya jawab dan ditutup dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ludike. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri.
Baik, kita masuki acara yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Tri Yuliarti, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan SMA Negeri 2 Ujung Batu dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Bobi Rohesti dan juga penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Risna Suryani. Salawat beriring salam juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal. Pertama-tama saya mewakili Ibu Kepala SMA Negeri 2 Ujung Batu memohon maaf kepada Ibu Risna dan Ibu Bobi, juga Ibu Bapak Ibu guru sekalian, karena tidak bisa hadir di ruangan ini seperti mana seharusnya, karena beliau sedang melakukan dinas luar ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Beliau juga mau menitip salam, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai akhir nanti. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 Rokan Hulu yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan di sekolah mengenai apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka terapkan dari ilmu yang mereka peroleh selama pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya, saya berharap kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Ujung Batu, untuk bersama-sama dapat menerapkan praktik baik seperti yang telah mereka contohkan nantinya. Karena kita tidak dapat menuju atau sesuai dengan visi kita kalau kita melakukannya sendiri-sendiri. Kolaboratif itulah kuncinya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acaranya berjalan baik dan lancar sampai akhir nanti. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Yuliarti yang telah menyampaikan arahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, agar acara kita ini berjalan dengan lancar, pada baiknya kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Pak Safri. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu doa sesuai dengan tuntunan agama Islam bagi non-muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal abwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif guru penggerak SMA Negeri 2 Ujung Batu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk memajukan SMA Negeri 2 Ujung Batu. Ya Allah ya Hafiz, pertautkan tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan di antara kami. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami memohon ampun dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sabri yang telah memimpin doa. Semoga apapun yang kita harapkan tadi diijabah oleh Allah dan acara ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Poppy Rahesti STD sebagai CGP Angkatan 10. Kepada Ibu Poppy, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai saya berpantun dulu nih. Pergi ke toko membeli coklat, dapat hadiah. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Amin. Saya berdiri ya. Saya maju ke depan, maaf Ibu, izin. Ya. Di sini pada diseminasi ini adalah pembelajaran kami di CGP Angkatan 10 yang akan kami diseminasi, maksudnya membagikan pemahaman akan budaya positif. Pada materi yang akan kami diseminasi pada budaya positif ini yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana nanti tujuan diseminasi budaya positif ini adalah berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah, dan nantinya kita sebagai warga sekolah dapat memulai budaya positif demi terwujudnya visi sekolah. Kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Ini ada kesepakatan, ada 4, yaitu mengikuti arahan moderator. Di sini moderator merangkap MC ya Bu Dina. Kemudian yang kedua, mengikuti diseminasi sepenuhnya.
Ketiga, memberi pendapat dan pertanyaan setelah dipersilakan. Keempat, proaktif dan selalu gembira. Bagaimana kiranya Bapak Ibu? Apakah kesepakatan ini kita perbaiki atau kita tambah atau udah pas? Ya, nggak ada tambah lagi, 4 ini aja. Oh iya, ya terima kasih ya. Jadi kesepakatan belajar kita ada 4 ini. Udah? Sekarang kita lanjut agar diseminasi ini terasa masuk ke dalam jiwa raga kita. Kita berdiri dulu Bapak Ibu, saling berhadapan. Kita berdiri dulu dan saling berhadapan. Saling berhadapan. Ayo Bu Risna dengan Bu Suci. Bu Risna, Bu Suci maju aja. Oke. Kita berpasangan. Ya. Sekarang kita saling bertatapan. Bertatapan 15 detik saja kita tersenyum kepada teman kita. Iya. Sudah tersenyum dengan ikhlas. Nah, itu yang penting ya. Sudah tersenyum dengan ikhlas, tatap mata teman kita. Oke. Udah? Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Ini merasa senang, merasa bahagia, dan merasa kita tulus sama teman. Ya. Sekarang kita lanjut sesi yang kedua. Salah seorang dari teman kita mengepalkan tangan, yang satunya membuka tangan temannya. Oke. Bagaimana usaha kita membuka tangan temannya? Bisakah kita buka? Saya hitung sampai 10. Apakah bisa Bapak Ibu membuka kepalan temannya? Mulai dari 10, 9, 8, 7, 6. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita duduk kembali. Saya mau ngambil kesimpulan ini dari hasil ice breaking kita. Kita minta, siapa yang mau ngasih kesimpulan dari ice breaking kita? Pak Sapri. Oke, Pak Sapri atau Bu Sari. Apa yang dirasakan tadi? Oke, dari ice breaking kita apa yang Ibu rasakan? Yang dirasakan tadi pertama ketika kita bertatapan mata dan memberikan senyum, itu kalau kita sama-sama senyum pasti akan senang ya Bu. Terus yang kedua ketika kita menggenggamkan tangan, ketika yang satu membuka itu sulit kalau bagi saya ya. Terus terang tadi teman saya yang satu lagi tadi memang keras genggamannya, saya kesulitan untuk membukanya gitu. Jadi ketika saya juga berusaha sekuat tenaga, tapi teman saya yang satu lagi juga tetap keras, tidak juga bisa saya buka gitu. Jadi kenapa kalau memang terus keras, kenapa harus dipaksa gitu? Memang keras, dia keras sekali tangannya Bu ini tadi. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ini dia ya, kesimpulannya. Yang pertama, kita harus memberi senyum. Senyum itu adalah sedekah. Dengan senyum yang tulus akan timbullah rasa persaudaraan di antara kita. Ini dia, akan merasa di awal dari diseminasi kita ini dimulai dari senyum. Semoga pada diseminasi sampai selesai perasaan kita merasa senang dengan melihat teman kita senyum. Gitu. Ya, karena kata Bu Sari, senang hati kita melihat teman kita senyum sama kita. Kemudian yang kedua, ini kepalan tangan. Jika kita membuka kepalan tangan, kata Bu Sari tidak bisa dibuka. Ini ya, tidak bisa dibuka sama temannya. Kemudian Bu Sari yang menutup kepalan tidak bisa dibuka oleh Bu Ririn. Adakah kejadian yang terbuka? Ada kejadian yang terbuka? Tidak ada. Kapan bisa terbuka itu tangannya? Kapan bisa terbuka tangannya? Iya, jika dia memang mau membukanya.
tidak bisa paksaan dari orang lain. Kapan dia mau membuka tangannya maka terbuka, kapan dia tidak mau membuka dia tidak akan membukanya, maka yang lain pun tidak akan bisa membukanya. Udah? Dari ice breaking kesimpulan ini kita masuk materi selanjutnya. Oke, ini dia kesimpulannya. Ini dari Stephen R. Covey, kemudian Principle Leadership 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kemudian lanjut, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas, ya. Ini ada nanti dua. Yang pertama adalah stimulus atau respon. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol. Ini dia. Ini. Teori kontrol, kemudian responsi stimulus. Oke, yang pertama stimulus atau respon. Ini dia. Menurut stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian poin 2, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita biasa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini ya teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian untuk stimulus respon tentang dunia, yaitu perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Nih, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nih. Kemudian lanjut, untuk stimulus orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Sekarang Bapak Ibu analisa, mana menurut Bapak Ibu yang paling benar dari dua ini? Apakah stimulus respon atau teori kontrol? Dari dua ini, mana yang menurut Bapak Ibu yang paling benar? Ya, ini Bu, apa namanya, teori kontrol katanya. Teori kontrol lebih benar. Ya Bu, apa? Lebih benar teori kontrol karena orang tidak bisa memaksakan kepada kita ya. Ini ya.
Nah, ini dia kata Bu Isne ini lebih ke teori kontrol. Kalau Bu apa? Bu Dini, mana kira-kira yang lebih benar? Iya, teori kontrol ya. Kita ini nampaknya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa dikontrol orang lain. Ini yang nampaknya yang poin paling kuat ya. Bagus, ini dia untuk diambil teori kontrol. Lanjut next. Ini ya, kita ke disiplin. Ini ada tanda tanya. Di dalam pikiran kita disiplin itu apa sih? Apa sih disiplin? Kita sering bilang ya di sekolah kita, disiplin, disiplin. Apa sih pendapat Bapak Ibu mengenai disiplin? Siapa yang memberikan tanggapannya mengenai disiplin? Iya, Bu apa? Bu Suci. Apa dia menurut Bu Suci? Kalau menurut saya disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau norma. Menurut saya disiplin itu adalah melakukan sesuatu sesuai aturan atau norma yang berlaku. Ya, ini ya bagus ya dari Bu Suci. Disiplin adalah apa Bu Suci tadi? Sesuai aturan. Ya, sesuai aturan dan norma yang berlaku. Ada lagi kira-kira dari Bu Ririn atau Bu Nerma apa sih disiplin? Kalau menurut saya disiplin adalah taat dan patuh atas nilai-nilai tanggung jawab yang berlaku. Bagus ya. Kita lanjut pendapat yang ketiga. Mungkin dari bapak-bapak ini. Iya. Kita coba Pak Sapri. Apa itu disiplin? Baik Bu, disiplin itu adalah bagaimana kita bisa men-challenge diri sendiri. Kita challenge diri kita sendiri, kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan rutin kita untuk ke arah yang lebih baik. Kalau menurut saya itu disiplin. Iya. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Harus semangat ya Bapak Ibu mengeluarkan apa-apa yang unek-unek di hati kita. Ini disiplin. Ini ada versi berbeda, ada yang mengatakan aturan atau norma yang berlaku, ada yang mengatakan tadi Bu Nerma kita ya taat akan peraturan. Kalau Bapak Sapri mengatakan kita memanage diri dengan apa ya? Menchallenge diri ya. Bagus ya. Semua pendapatnya ini kita tampung, kita lihat. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal, motivasi dari motivasi dari dalam diri. Nih, yang paling penting adalah motivasi itu dari dalam diri. Kemudian, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal dari luar, yaitu karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Kita minta bantuan. Tapi yang pertama sepertinya adalah motivasi dalam diri. Ya, udah next Pak. Ini dia. Apa sih motivasi kita tadi? Nah, ini. Apa motivasi kita?
dalam melakukan sesuatu hal. Ini ada tadi motivasi internal, ada tadi motivasi eksternal. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dipukul dia. Ini atau takut dimarahi oleh atasan. Bisa juga ini ilustrasinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kalau Bapak nanti datang tepat waktu, Bapak dicatat dapat hadiah, atau pada anak-anak nanti dicatat, nanti kita dapat hadiah katanya. Ini yang dinamakan motivasi apa ya, 2 ini? Ya, ini yang motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia inginkan bagaimana dia? Mereka yang mereka inginkan, mereka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nih, ini yang dinamakan motivasi internal. Jadi yang bagusnya yang mana, Bapak Ibu? Ya, yang nomor 3 ya. Yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri. Udah, next Pak. Kita ke disiplin positif. Ini dia. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Ya, disiplin positif tujuannya menanamkan motivasi yang ketiga tadi kepada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang namanya kita pertama disiplin positif, disiplin yang paling baik, yaitu membangkitkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu motivasi internal. Dah, kita lanjut. Kita nanti kejadian ini yang kita alami di sekolah ini. Nih, kita studi kasus nih. Apa yang salah? Yang pertama, anak yang tidur di kelas ketika KBM. Apakah Bapak Ibu mengalami anak Bapak Ibu di kelas tidur waktu KBM? Adakah kejadian itu? Ada ya. Nah, kemudian yang kedua, terlambat hadir ke sekolah. Ada? Ya, ada ya. Itu pasti ada itu. Mungkin dalam hari ini tidak ada, besok ada lagi yang terlambat. Kemudian yang ketiga, bullying. Nih. Ketika anak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita lihat anak ini apa sih salahnya ya, apa yang salah pada anak kita ini? Ada 3, mungkin ada hal yang lain yang dilakukannya lagi. Kita bertanya apa yang salah? Ini di sini kita, kenapa anak kita bertentangan dengan nilai kebajikan? Ini dikarenakan gagal memenuhi kebutuhannya. Kita lihat, lanjut. Nah, ini dia. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Kebutuhan dasar anak-anak kita itu ada 5 dan manusia juga ada 5. Kita juga ada kebutuhan dasar kita 5. Itu yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup. Apa kira-kira kebutuhan bertahan hidup?
Bagus ya. Yang pertama itu kebutuhan kita pasti makan untuk bertahan hidup. Kemudian, iya jelas ya, makan, minum. Apa lagi? Iya, bagus ya. Ini kebutuhan kita dasar kita. Makan, tempat tinggal, kemudian pakaian. Ini yang harus kita penuhi. Oh iya, bernapas, tempat kita bernapas, tempat udara yang segar ya. Nah, ini termasuk juga. Jadi kita lihat anak kita ini di mana dia kenanya. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah, nanti yang bermasalah tadi. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia butuh kasih sayang, kemudian butuh diperhatikan, kemudian dia butuh diterima di lokalnya, di kelasnya, di sekolahnya. Jangan kita abaikan. Ini dia. Oh, saya merasa saya diterima di kelas ini. Kalau kita cuekin, kita tidak dia merasa tidak terima, maka dia muncullah dia nanti perilaku yang bertentangan dengan kebajikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Maksudnya kebutuhan kebebasan ini mungkin dia kepengen untuk sedikit ada hiburan. Kita melarang. Mungkin dalam proses belajar dia butuh nanti ada refreshing gitu ya, ada ice breaking, ada senangnya, atau mungkin dia butuh ada ya jelas ice breaking, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk dia. Kita tidak monoton jadinya. Inilah kebutuhan anak kita. Ini yang harus dipenuhi. Yang ketiga, ya kebutuhan kebebasan dia. Tadi kebebasan ya, kebebasan itu bebas dia untuk memilih gitu, mau bagaimana dia. Tapi dengan kriteria, dengan kontrol kita. Kemudian dia bebas dia untuk mungkin dia minatnya begini, kita harus jangan kamu nggak bisa kayak gitu, kamu harus begini. Nah ini dia, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu nggak boleh gini. Nah, jadi kita tidak membatasi anak itu, memberikan kebebasan kepada anak. Kemudian yang ketiga, ini dia kesenangan, ini baru kesenangan ya. Butuh dia kesenangan, butuh refreshing, butuh hiburan. Kita juga butuh refreshing ya. Pertama kita butuh jalan-jalan, setelah liburan jalan-jalan kita. Ya, ini kita butuh ada hari libur. Kemudian di dalam proses pembelajaran ada tadi saya silakan ya, butuh kita ice breaking, jangan kita terlalu kaku dalam belajar. Ini dia butuh kesenangan, ada rasa senang, kemudian dia menjadi rasanya nyaman. Kemudian kita lanjut kebutuhannya lagi, kebutuhan penguasaan. Nah, maksud dari kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan, misalnya anak tuh bisa ini, udah sampai di sini, kita berikan dia apresiasi. Oh kamu bisa, dia bisa, kita buat dia memang bisa itu, kita berikan apresiasi untuk anak mempunyai penguasaan. Misalnya dia bisa, nggak dipandang juga itu kayak bisa juga, nggak pengaruh gitu. Dia butuh kita untuk memberikan dukungan atas penguasaan yang dia miliki. Jangan kita sepelekan. Apapun yang dimiliki anak, kita berikan apresiasi kepada anak. Ini dia. Jadi ada 5 kebutuhan anak itu. Kalau mungkin kita sebagai guru bisa memenuhi, itu juga dengan anak kita, itu juga kebutuhan kita penuhi yang 5 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kebajikan, tidak bertentangan dengan nilai kebajikan yang kita yakini. Ini dia. Ya, ada kira-kira yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dan udah? Kira-kira ada? Dengan tidak? Next. Lanjut. Nah, ini dia. Kita nanti nonton video dulu nanti. Nah, ini setelah kita memenuhi kebutuhan anak tadi, kita harus mengontrol anak. Ini ada 5 posisi kontrol.
yang kita lakukan terhadap anak dalam sehari-hari ini ada 5 posisi guru terhadap anak dalam mengontrol anak. Kita saksikan video berikut ini. Silakan next, kita nonton video. Perhatikan ya Bapak Ibu. Sini kamu. Aku itu. Selalu terlambat. Kamu deh. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya begini guru saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu kalau anak dari Jakarta di Jawa bisa, kalau anak awal tidak ada. Nah, ini panggilannya Naren, Nah, Bu lihat ini. Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bertanya, Bu. Jadi dari video yang tadi, yang ada 5 kontrol tadi, mana yang lebih efektif untuk dilaksanakan, yang akan diterapkan di sekolah kita, ataupun yang efektif lah begitu. Terima kasih, Bu. Ini ada 5 posisi kontrol. Tadi ada nilai plus dan minusnya ya. Ada 5 posisi kontrol. Jadi Pak Sapri bertanya mana yang terbaik untuk kita. Kita berikan kepada bagian kesiswaan ini, Bu Nerma, ya pembimbing OSIS ya, pembina OSIS. Silakan. Mau menjawab ya posisi mana menurut Bu Nerma yang terbaik dari 5 posisi kontrol tersebut. Terima kasih. Kalau menurut saya dari 5 posisi kontrol tadi ya, saya sebenarnya menggunakan posisi yang ketiga, menganggap teman. Tapi terkadang di sisi kita menganggap siswa itu teman, terkadang-kadang saking siswa itu merasa dekat sama kita, kadang siswa itu melunjak. Jadi kita memang harus tahu batasan antara guru dan siswa, bagaimana cara kita berteman dengan siswa. Seperti itu, Pak Sapri. Ya, bagus ya, Bu Nirma. Ada tambahan dari, kalau Bu Nirma biasanya dia melakukan posisi kontrol yang ketiga, tapi ada minusnya katanya ya. Siswa menunjak, siswa merasa dia sudah dibela sama kita. Dibela ini nanti kalau kita gini dibela lagi, kalau gini kita dibela lagi katanya. Berarti ada minusnya ya. Bu apa? Bu Suci yang megang ini kayaknya mau menjawab ini posisi yang terbaik. Ya. Oke. Diri, Bu. Kalau menurut saya posisi yang terbaik adalah yang terakhir, karena di situ kita memberikan kesempatan untuk mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Kalau dia sudah menyadari kesalahan terus dia mencari solusinya sendiri, insya Allah dia akan mencoba untuk
untuk bertanggung jawab dengan pilihan solusi yang dia dapatkan. Tapi terkadang posisi terakhir apa? ada yang nambahkan tunggu dari sanggahan. Ya, semakin bersemangat, semakin siap, semakin bersemangat, mantap. Tidak apa-apa. Bu, berhati Bu. Sanggahan dulu. Jadi saya sepakat juga seperti yang dibilang Bu Suci. Tapi kan tadi pertanyaan Pak Sapri yang cocok di sekolah kita ya Pak. Ya. Memang alangkah bagusnya kalau menurut saya yang paling manajer. Tapi kalau memang di sekolah kita ini belum bisa dan manajernya, minimal sampai ke pemantau. Seperti itu kalau menurut saya ya Bu. Iya, terima kasih. Ini ya, tapi nampaknya yang posisi manajer tadi nggak ada minusnya ya, nggak ada minusnya. Tapi di sekolah kita apakah bisa dapatkan itu? Iya, sebentar Bu Popi. Tadi katanya Bu Suci yang kelima itu manajer. Jadi anak itu apa? Mencari solusi. Untuk anak-anak kita, untuk mencari solusi itu susah. Karena ibaratnya sudah kita beri, belum juga mau kita suapkan juga belum juga anak itu. Karena anak kita terbiasa ini loh nak, ini loh, ini barangnya, kamu catat nanti dicari ini. Jadi kalau anak-anak mencari solusi itu untuk di SMA kita memang susah. Malah anak-anaknya yang berat, bermasalah. Kita yang mencari solusi untuk anak itu, bukan anak itu yang mencari solusi untuk diri dia sendiri. Aduh, memang mantap. Semangat ya Ibu Bapak. Ya, ini ada Bu Dina ini. Silakan Bu Dina. Saya kurang setuju dengan Bu Nirma ya. Kalau masih terus kita lakukan yang seperti itu, kita tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dari sekarang pelan-pelan kita rubah menuju ke posisi kontrol yang kelima. Dengan harapan bukan hanya mereka mencari solusi sendiri, tapi mereka secara internal sadar, secara dari dalam dirinya sendiri menyadari kesalahannya dan tahu konsekuensinya dan melaksanakan peraturan dengan kemauannya sendiri. Tambahan saja. Panas tuh. Sudah mantap ya. Berarti Bu Nirma juga mendukung ya posisi 5. Seperti dari omongan Bu Nirma tuh dia mendukung posisi 5. Tapi mungkin di sekolah kita karena kita menerapkan ini baru, anak-anak sulit untuk mencari solusi, maka kita turun ke bawah mencari juga sebagai pemantau dan pembuat konsekuensi. Ini sebagai manajer ini kita memberikan tanggung jawab kemandirian kepada anak untuk rasa tanggung jawab atas apa yang akan dia lakukan. Ini, oh saya salah dengan keyakinan saya kebajikan saya telah bertentangan dengan kebajikan, nilai kebajikan yang saya yakini. Nih. Tapi jika anak tadi dari definisi kayak aja tadi, jika anak belum bisa motivasi dari internalnya terbuka, maka kita bisa membuat motivasi dari luar. Kita tidak tahu keadaan anak, mungkin bagaimana budaya dia di rumah, bagaimana kehidupan keluarganya, itu membawa dia ke sekolah, bagaimana tipikalnya. Jadi untuk itu kita turun setingkat menjadi pemantau. Kita memberikan sedikit motivasi eksternal dengan konsekuensi ya yang telah disepakati juga, bukan kita membuat-buat, bukan dari kita tapi bersama. Itu tidak masalah, tapi kita lebih dominan kepada berusaha untuk ke posisi manajer. Kita usahakan sekolah kita arahkan kepada posisi manajer. Kita beransur-ansur untuk melakukan perubahan ke budaya positif. Ya Bu Nirma? Iya, udah. Itu kira-kira. Kita lanjut next. Nah, ini dia. Kita lanjut materi kita berikutnya, ada yang keyakinan kelas. Ini. Keyakinan kelas ini seperti peraturan kelas. Selama ini kita buatkan peraturan.
ya. Nah, sekarang kita rubah sedikit mengarah kepada keyakinan kelas. Bagaimana kita merubah untuk menjadi peraturan itu menjadi keyakinan? Ini pertama kita buat pertanyaan ini. Kita apakan ya? Kita analisa pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Coba, mengapa kita membuat peraturan membuang sampah pada tempatnya? Apa nilai kebajikannya? Iya, itu ya. Kita membuat peraturan itu karena kita menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Iya, untuk keamanan, keselamatan, bukan untuk takut ditilang polisi ya, tapi untuk keselamatan kita. Ini yang namanya kemungkinan jawaban kita itu dia. Ini yang namanya mengarah kepada nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebersihan, keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jika nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, bahasa, negara maupun agama, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang pada dalam dirinya. Jadi memotivasi di dalam dirinya. Next. Ya. Nah, ini dia. Kita kecilkan sedikit presentasi Bu. Nah, langkah utama kalau kita membuat peraturan kelas biasanya ya. Sekarang bagaimana peraturan itu berubah menjadi keyakinan? Keyakinan kelas. Yang pertama, langkah kita yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita lihat peraturan apa yang harus kita buat di kelas ini. Ini kita mulai dari peraturan-peraturan. Oh ini Bu, harus buang sampah. Ini ya, itu peraturannya. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan itu menjadi kalimat lebih positif. Nih kalimat, misalkan Ibu Miss Leni buat tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan peraturan di saya ya. Kita buat jadi kalimat positif apa itu? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kita buat. Kemudian yang ketiga, menyalurkan peraturan menjadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Setelah kita buat itu, apa sih nilai kebajikannya? Nah itu agar bersih lagi. Lanjut. Kemudian lanjut berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu. Apa perilaku kita? Nah, misalnya apa? Oke, misalnya kita setelah kita makan sampahnya dibuang ke tong sampah. Ini kita apakan sama anak-anak. Apa nilainya? Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Apa peran kita untuk keyakinan tersebut? Nah, kita diskusikan sama anak dengan adanya piket atau dengan menyadari kalau sampah yang kita hasilkan sendiri kita buang, jadi ya. Kemudian lanjut. Kemudian setelah itu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lihat lagi keyakinan yang kita buat. Kita tinjau apakah ini masih bisa kita pakai atau tidak, atau ada evaluasi nama kata Pak Sapri. Oke, lanjut. Saya sudah membuat ini pada kelas 11 IPA. Ini 11 IPA 1 ini yang kita lakukan. Nah, itu ya contoh-contohnya, bisa Bapak Ibu lakukan di kelasnya nanti. Lanjut. Nah, ini tanggapan murid. Coba Pak. Video ya? Iya, video. Bisa dibuka Pak? Nggak bisa.
Kita coba videonya yang di luar ya. Setelah membuat keyakinan, ini pendapat dari siswa. Ini pendapat-pendapat dari anaknya ya. Anak-anaknya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas karena tumbuhnya perasaan itu dari dirinya. Keyakinan saya memang yakin kalau keyakinan kelas ini memang merupakan nilai kebajikan bagi diri saya. Ini dia dari dalam dirinya. Udah, kita lanjut segitiga restitusi. Ini tadi posisi manajer tadi. Pada posisi manajer tadi kita melakukan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusinya yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Karena kita ajak diskusi, jangan langsung dimarah-marahin aja. Kita tanya dulu, kemudian kita stabilkan identitasnya dengan menanyakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi mungkin tidak apa-apa kamu tuh melakukan itu jika kamu membuat ada alasan, tanyakan dulu alasannya. Kita diskusi dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita beransur. Beransur kita menyatakan kalau yang dilakukannya itu kita arahkan dia merasa dia memang salah. Dia sendiri yang menemukan kalau dia itu salah melakukan itu. Kita mengarahkan dengan membuat pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu? Ini dia. Kita bimbing anak kita untuk dia memang salah, yakin kalau dia memang telah bertentangan dengan kebajikan yang ada atau keyakinan yang ada. Kemudian baru lanjut menanyakan keyakinannya. Ini dari posisi manajer lagi. Kita menanyakan keyakinannya. Kamu ingin apa solusinya? Itu tadi. Apa solusi dari tindakan yang salah dia tadi untuk kedepannya dia apa yang dilakukannya? Jadi kita membimbing anak untuk bisa bertanggung jawab dan mandiri. Dia menyadari kesalahannya, kemudian untuk berikutnya dia akan melakukan hal apa agar dia tidak bertentangan dengan kebajikan itu. Lanjut, kita lihat video ini. Ini untuk materi kita yang terakhir, segitiga restitusi. Ini ada satu ini video kita apakan. Kita lihat.
Nah, ini yang segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Ini ada tanggapan anaknya. Ini dia merasa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dan mandiri untuk apa yang akan dia lakukan sebaiknya. Ya, ini mungkin untuk pemahaman budaya positif dari saya. Sudah selesai ya. Nah, mungkin kita buat ada pertanyaan, disilakan. Baik, kita masuki acara sesi tanya jawab. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Oke, ada Ibu Suci? Enggak. Bu Anggia. Kira-kira sudah jelas yang sudah disampaikan oleh Ibu Popi? Bu Nerma, kami persilakan. Oh, Ibu Julia, silakan. Baik, karena juga tadi ketika penyampaian materi juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup panas ya Bapak Ibu, sangat bagus sekali. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mengganjal, sudah bisa kita mengerti. Kita masuki acara atas
yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu luangkan untuk kita berbagi pemahaman tentang budaya positif. Sekian dulu dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita demi mencapai visi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara terakhir yaitu penutup. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat sikap maupun kata yang kurang berkenan, dan semoga apapun yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa ya.